Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita di perkumpulan yang mulia, yaitu yang insya Allah kita akan mempelajari tentang sejarah Al-Quran dan bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian atau sebaik-baik di antara kalian, di antara seluruh kaum muslimin. Nah, siapa yang paling baik di antara kalian? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi kemuliaan Al-Qur'an itu dengan dipelajari dan disampaikan. Nah, dilajarkan. Nah, termasuk aja di dalam hadis ini orang nang belajar Al-Qur'an itu orang nang belajar Al-Qur'annya itu baik dari segi membacanya kah atau menulisnya kah atau belajar tafsirnya kah, memahami makna-makna Quran. Nah, itu termasuk orang yang di dalam hadis ini sebaik-baik kalian. Nah, ujar Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang mengajarkannya juga. Nah, baik mengajarkannya secara membaca atau menulis atau mengajarkan tafsirnya. Itu sebaik-baik daripada kalian. Nah, ujar Nabi kita Muhammad SAW. Dan pula disebutkan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin dicinta oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah ia menengok dirinya, apakah dia cinta terhadap Al-Quran. Nah, apabila ia cinta terhadap Al-Quran, maka dia adalah orang yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi alamat tanda seseorang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu dengan adanya cinta dengan Al-Quran. Nah, cinta dengan Al-Quran, tentunya orang yang cinta lawan Al-Quran akan sering membaca Al-Quran. Nah, itulah. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada salah satu sahabat yang bernama Abi Dzar. Nah, wahai Abi Dzar, perginya engkau ke sesuatu tempat yang mana di tempat itu engkau belajar satu ayat daripada Al-Quran, maka itu lebih baik daripada engkau tinggal di rumah melaksanakan sholat 100 rakaat. Nah, jadi pahalanya ya kalau orang yang belajar satu ayat saja daripada Al-Quran itu pahalanya dapat 100, apalagi 2 ayat, 3 ayat. Nah, itu kaliakan aja berataan. Nah, dikaliakan seberataan lah banyak benar, apalagi kita belajar Al-Qurannya itu di bulan Ramadan, di bulan yang diturunkan Al-Quran. Nah, lebih lagi keutamaannya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran, tentunya Al-Quran itu memiliki kemuliaan yang harus kita jaga, mempunyai kehormatan yang harus kita hormati atau kita jaga juga kehormatannya. Nah, karena barang siapa yang menghormati Al-Quran, sama inya yang kayak menghormati Allah Ta'ala. Karena yang berucap di dalam Al-Quran itu adalah Allah Ta'ala. Nah, dan barang siapa yang menganggap enteng Al-Quran, maka sungguh ia telah menganggap enteng yang berucap di dalam Al-Quran itu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, waliyazubillah, kada mungkin lah, kada boleh kita menghinakan Al-Quran. Karena bila menghinakan Al-Quran sama lawan menghinakan Allah Ta'ala. Nah, jadi wajar saja kalau Al-Quran itu kita angkat bila membawa, ya kalau kemudian kita cium, ya kalau bila sudah tuntung mengaji. Nah, itu tanda penghormatan kita kepada Al-Quran. Nah, barang siapa yang menghormati Al-Quran, Allah akan menghormatinya juga. Nah, tapi yang dimaksud di sinilah menghormati Al-Quran itu yang pertama dahulu sebagaimana disebutkan juga la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, orang yang suci di sini maksudnya apa? Orang yang suci daripada hadas. Hadas itu apa? Artinya inya itu dalam keadaan berwuduk. Artinya orang yang kada berwuduk kada boleh menjabai Al-Quran. Nah, orang berhadas lah. Atau orang yang dalam keadaan junub. Nah, kada boleh juga. Junub tuh kenapa? Keluar manik ya kalau, atau hubungan suami istri. Nah, itu junub ngarannya.
kada boleh langsung membaca Al-Quran, mandi dahulu, nah hanyar baudo, hanyar baca Quran. Nah kemudian misalnya juga babinian pas karena haid atau nifas, kada boleh juga menyentuh Al-Quran dan kada boleh juga membaca Al-Quran. Nah lalu bagi babinian apa yang diamalkan kalau kada boleh membaca Al-Quran? Nah kalau kayak itu banyak aja bacaan yang lain, zikir kawa, nah sholawat kawa, nah apakah yang lain-lain lah selain daripada Al-Quran. Nah jadi kalau babinian jangan sampai kosong juga dalam keadaan haid itu. Nah isi terus dengan zikir kah atau dengan sholawat kah, nah atau ibadah yang lainnya, nah selain daripada Al-Quran. Nah satu ya kalau itu kita menjaga kehormatan Al-Quran, jangan sampai menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah, suci secara zahir, maksudnya suci tangan kita atau pakaian kita. Nah, jadi tangan nang kita sentuhakan lawan Al-Quran, ketika kita membolak-balik Al-Quran, tangan kita pun harus dalam keadaan suci. Nah jangan misalnya bakas ke perancingan kamih kah ya kalau tangan karing begitu lalu sambil menjepai Quran, kada boleh juga meskipun kita dalam keadaan berwudu. Nah tanda kita menghormati Quran, pakaian kita suci, kemudian badan kita pun suci, tempatnya pun suci. Nah harus suci lah bujur. Bahkan muntung kita, mulut kita yang membaca Al-Quran itu pun harus suci juga. Nah sucinya kayak apa? Misalkan gigi kita itu berdarah, nah ya kalau otomatis darah itu najis. Nah najis lah, najis. Nah kemudian kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan gusi kita berdarah, otomatis muntung kita najis, maka tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan mulut itu bernajis. Nah berarti itu kotor lah. Bila hendak membaca Quran gigi berdarah, bau umur dahulu, luak dahulu, nah itu hanya sambung pulang membaca Al-Quran. Nah itu maksudnya lah. Jadi la yamassuhu illa mutahharun. Jadi tangannya harus suci, kemudian mulutnya harus suci, badannya harus suci, nah tempatnya harus suci. Nah itulah, jaga kesucian kita, karena ini tanda kita memuliakan Al-Quran. Satu ya Allah. Kemudian yang kedua pulang yang harus dijaga itu adalah menutup aurat. Nah menutup aurat, nah kita mungkin sudah tahu aja berataan lah kalau aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Nah itulah aurat laki-laki yang harus ditutupi. Tapi jangan gampang berjalan misalnya keluar rumah lalakian besalawaran aja ya, kalau misalnya diangkatnya sedikit supaya tertutup pusat dan tertutup lintuhot, jangan juga lah. Sembahyang dalam keadaan yang kayak ini jangan, meskipun boleh. Nah tapi adabnya pulang kurang lawan Allah Ta'ala. Nah ada boleh lah. Nah kayak itu juga ketika membaca Al-Quran. Nah lakian kalau boleh membaca Al-Quran dalam keadaan terbuka aurat. Contohnya pakai selawar handap. Nah istilahnya baju pas aja sudah nih ya kalau tertutup pusat, tapi salawar nang babaya sampok lawan lintuhot. Nah jadi pas berduduk tabuka lintuhot, nah otomatis itu termasuk nang kada boleh juga nah baca Al-Quran dalam keadaan terbuka aurat. Atau babinian kah juga misalnya, nah harus bakarudung, harus liput seawakan tertutup. Nah karena aurat babinian itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah ini aurat babinian. Jadi harus diperhatikan ketika ingin membaca Al-Quran harus dalam keadaan tertutup aurat juga. Nah, jangan misalnya pas kada bakarudung, nah lalu membaca Quran, jangan. Nah harus tertutup lah. Nah, bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an itu seorang istri Rasulullah yang sangat pemalu. Nah sifat hayanya, sifat pemalunya itu luar biasa lah. Sehingga ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu wafat. Nah kemudian sesudah itu kan Sayyidina Umar yang hendak diandak di dalam hijrihnya Rasulullah, di kamarnya Rasulullah itu. Nah ketika Sayyidina Umar dibuat di dalam kamarnya Rasulullah untuk berkubur di sana, Sayyidatuna Aisyah itu kadang lagi masuk kamar Rasulullah dalam keadaan terbuka hijab. Ini padahal sudah meninggal orangnya lah, tapi tetap menjaga kehormatannya. Nah masih sifat malunya itu, nah menjaga sifat malunya. Nah ini yang penting dijaga bagi babinian, sifat malu itulah. Nah, semakin banyak sifat malunya semakin bagus. Nah itu ya. Kalau kemudian yang ketiga itu adalah sesudah menjaga kesucian, menutup aurat. Nah sesudah itu yang paling bagus posisi kita membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Nah usahakan menghadap kiblat, karena arah yang paling bagus itu adalah arah kiblat. Nah afdalul jihatul Ka'bah. Nah paling bagus arah itu arah kiblat, karena Ka'bah adalah tempat yang paling mulia. Nah paling mulia lah. Jadi kalau kawa ya kalau kita itu membaca Quran
menghadap kiblat, meskipun boleh aja isinya ke kanan kah, ke kiri kah, ke barat kah, ke timur kah, ke selatan, tapi yang paling afdal itu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat lah. Kemudian membacanya tentunya lengkap dengan tata cara tajwid nang pas, artinya membacanya sesuai tajwid. Nah, makharij hurufnya, tempat keluar hurufnya. Nah, nang kayak apa hurufnya ta, kayak apa huruf sa, kayak apa huruf sya. Nah, kayak apa huruf zai, huruf za, huruf za. Nah, tuh lain akan berarti jangan sama ya. Kalau bilanya sama ya nang kayak membaca surah Az-Zalzalah, jadi napa ijajul jilatil arjul jiljalah. Nah, jadi je berataan lah. Nah, itu padahal lain idza zulzilatil ardu zilzalah. Lain-lain itu ya, kalau jangan disamakan. Karena orang Banjar ini bilanya menyambut zai itu takajim tuh bang berataan. Nah, janganlah. Nah, jangan. Jadi harus belajar itu kayak apa mempasakan makharijul hurufnya. Karena bila salah membaca, salah juga artinya. Nah, lain maknanya. Nah, apalagi kita sudah misalnya di usia nangsa ini misalnya lah, harus benar itu istilahnya. Karena bila barang siapa yang membaca Quran itu kada pas bacaannya, maka kada sah sembahyangnya. Nah, kada sah. Meskipun istilahnya hafal Al-Quran aja, surah Al-Fatihah, tapi cara membacanya masih salah. Nah, berarti harus diperbaiki, harus belajar. Nah, makanya Nabi tadi orang yang paling bagus adalah orang yang belajar Al-Quran. Nah, jadi kada usah sopan belajar Quran lah. Bilanya ditagur gurunya, nah masih asih ya. Nah, jangan menganggap sehari ditagur terus, sehari, 2 hari, 3 hari ampih belajar. Nah, jangan kayak itu. Nah, harus semangat terus lah. Nah, harus semangat. Dahulu ada salah satu murid daripada Imam Syafi'i, itu pambabelnya luar biasa, sampai-sampai digelari Imam Buaiti. Buaiti itu dalam bahasa Arab artinya orang nang pambabel, orang nang lambat benar pahamnya. Nah, jadi ketika si murid Imam Syafi'i ini belajar terus tunggul benar saben hari belajar lawan Imam Syafi'i. Nah, adapun kekawanannya Imam Buaiti inilah berataan lakas-lakas paham, sekali dijelaskan guru langsung paham. Ada Imam Buaiti ini 2-3 kali mendatangi Pak Guruan, mana kuning ini napa maknanya, ini napa maknanya. Tapi karena kerancakannya betakon lawan gurunya, itu yang membuat ini jadi parak lawan gurunya. Nah, sehingga Imam Buaiti ini menjadi murid yang paling dicinta oleh Imam Syafi'i. Murid yang paling dekat lawan Imam Syafi'i. Akhirnya istilahnya awal mulanya tadi pambaba, karenanya cangkal, tugul, rajin, pampiannya jadi imam besar juga. Nah, salah satu di antara murid istimewanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi jangan pernah kita berputus asa lah. Sekali misalnya ditagur orang 2-3 biasa aja, terus akan aja sampai bisa ya. Nah, sampai bisa. Insyaallah Allah kayaknya memberi taufik aja. Nah, kepada kita apabila kita sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Nah, jadi makharijul hurufnya harus diperhatikan, tempat keluar hurufnya. Kemudian yang kedua, tajwidnya, ya kalau panjang pendeknya, ikhfa'nya, iklabnya, idghamnya. Nah, itu harus diperhatikan berataan. Meskipun kita kada hafal, misalnya ditagur orang, misalnya an'amta itu hukumnya apa? Ada tahu Bang ulun ya. Pokoknya bacaannya kayak itu Bang sabarianan sudah. Nah, bujur aja berarti yang penting bacaannya pas. Kada mestinya harus tahu ini ikhfa kah, ini iklab kah. Nah, atau ini idgham kah. Tapi kalau nya tahu itu lebih bagus lagi. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, nang wajib aini atau fardu aini itu membacanya dengan pas. Nah, adapun mengetahui hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalnya dalam sakampung saikong ada nang tahu cukup aja sudah. Nah, tapi kalau cara membacanya nang pas itu harus pas seberataan, kada boleh ketinggalan. Nah, makharij hurufnya, apalagi kalau kita awal memahami isi Al-Qur'annya itu lebih bagus lagi. Karena di antara cara kita supaya khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an yaitu dengan memahami maknanya. Nah, memahami maknanya. Nah, mungkin pertama kita membaca dulu ya kalau napa terjemahannya. Tapi bahaya juga membaca terjemahannya mau ada betafsir bisa luput kayaknya. Nah, karena kadang-kadang di dalam Al-Quran ini kalau diterjemahkan secara terjemah bisa salah paham. Nah, karena para ulama tuh banyak istilahnya penjelasannya ayat ini kayak ini pahamannya, ayat ini kayak ini. Nah, jangan sampai dipaham seorang. Nah, dipaham seorang. Makanya disebutkan man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Barang siapa yang kada beisian guru, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Nah, dan barang siapa yang belajar daripada kitab aja kada beisian guru, maka salahnya akan lebih banyak daripada bujurnya. Meskipun ini
pintar orangnya, belajar baca seorang bisa, tapi itu nang inya paham itulah nang pas sesuai dengan pahaman kitab itu sedikit aja, banyak nang salahnya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pun berguru juga lawan Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, masa kita umatnya kada beisian guru. Nah, disinilah kita pulang disuruh untuk mencari guru nang bujur. Nah, artinya kalau kita menuntut ilmu agama itu harus dicari bujur, siapa guru kita, siapa sanatnya. Nah, itu nang penting lah. Nah, karena ilmu nang mu'tabar mata sana duhu bisaidil bashar. Nah, jadi kalau kita istilahnya lah hadir majelis ilmu kan dilihat dahulu gurunya, siapa gurunya. Dahulu sidin sekolah di mana, gurunya siapa. Nah, bila jelas saja misalnya gurunya fulan, gurunya Habib sampai ke Rasulullah SAW. Nah, berarti seakan-akan inya belajar lawan gurunya sama belajar lawan Rasulullah SAW, karena ilmunya kawat dipertanggungjawabkan.